Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Waalaikumsalam. mempresentasikan hasil laporan kelompok kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan yang pertama dari... Perkenalkan, nama saya Elizabeth Suryani, NPM 35. Saya Sarah Hiliani, NPM 43. Perkenalkan, saya Anastasia Fortuna, NPM 48. Saya Hendrik Septiana, NPM 50. Dan saya Vina Nur Adiza, NPM 53. Saya Sinta Puspita Dewi, NPM 54. Selanjutnya akan membahas abstrak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, abstrak. Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena dapat mempengaruhi tekstur, kesegaran, cita rasa, dan daya tahan pangan. Analisis kadar air bertujuan untuk mengetahui kadar air pada sampel udang yang menggunakan analisis kuantitatif dengan metode pengeringan atau pengovenan, atau biasa disebut dengan termografimetri, pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Dan serat kasar merupakan residu atau sisa dari makanan atau bahan pertanian setelah diberi perlakuan dengan asam atau alkali mendidih. Tujuan dari praktikum analisis serat kasar ini untuk mengetahui kadar serat kasar pada sampel udang dengan menggunakan analisis kuantitatif metode grafimetri. Hasil pengamatan analisis kadar air pada udang paling tinggi adalah pada sampel D sebesar 94,7% dan terendah 81,6%. Kadar air sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D secara berturut yaitu 87%, 89%, 81%, dan 94%. Sedangkan pada hasil analisis kadar serat pada udang paling tinggi pada sampel C sebesar negatif 81% dan terendah pada sampel D sebesar negatif 94%. Kadar serat kasar sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D secara berturut-turut yaitu negatif 87%, negatif 89%, negatif 81%, dan yang terakhir negatif 94%. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Anastasia. Yang langsung saja latar belakang yaitu air merupakan komponen yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Air berfungsi sebagai pembawa zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi kenampakan, kesegaran, tekstur, dan cita rasa pangan. Udang adalah komoditas andalan dari sektor perikanan yang umumnya diekspor dalam bentuk beku. Udang memiliki tubuh yang berruas-ruas dan seluruh bagian tubuhnya tertutup kulit kitin yang tebal dan keras. Dan tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kadar air dalam udang. Selanjutnya, teori dasar akan dijelaskan oleh Elizabeth Suryani. Silakan. Selanjutnya ada teori dasar, yaitu analisis proksimat. Analisis proksimat adalah pengujian kimiawi untuk mengetahui kandungan nutrien suatu bahan baku, pangan, atau bahan. Analisis proksimat ini dibagi menjadi 6, yaitu kadar air, abu, protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Analisis proksimat biasanya dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi secara kasar, yaitu meliputi kadar air, protein, lemak, dan abu yang terdapat dalam bahan. Selanjutnya itu ada analisis kadar air. Air merupakan salah satu unsur yang penting. Kadar air ini merupakan persen yang terkandung dalam bahan pangan. Kadar air ini biasanya dianalisis menggunakan metode grafimetri. Selanjutnya itu metode grafimetri ini adalah prinsip pengeringan bahwa air terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Perbedaan antara berat,
sebelum dan sesudah dipanaskan adalah kadar air. Selanjutnya, menggunakan rumus kadar air bisa dihitung menggunakan kadar air basah, yaitu menggunakan W dikurang dalam kurung W1 dikurang W2 tutup kurung dibagi W dikali 100, di mana W itu bobot sampel sebelum dikeringkan, dan W1 itu bobot sampel dan cawan kering, dan W2 itu bobot cawan kosong. Kadar air basah basis kering bisa dihitung menggunakan rumus W dikurang W1 dikurang W2 dalam kurung dibagi W1 dikurang W2 dikali 100. Selanjutnya, akan dijelaskan prosedur percobaan. Silakan kepada Sarah Yuliani untuk menjelaskan prosedur percobaan. Ya, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan analisis kadar air pada udang. Jadi, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah alat yaitu cawan porselen, oven, desikator, timbangan analitik, dan penjepit crucible. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel udang sebanyak 4 buah dengan berat yang bervariasi. Lalu, prosedur percobaan, jadi yang pertama kali dilakukan adalah pada analisis kadar air ini mengkalibrasi cawan porselen, oven, desikator, serta silika gel sebelum digunakan. Lalu, cawan porselen dikonstankan dengan pemanasan oven 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam atau lebih. Setelah itu, cawan ditimbang. Proses pemanasan dapat dilakukan hingga diperoleh berat cawan yang konstan. Setelah mendapat berat cawan yang konstan, kemudian sampel diletakkan dalam cawan porselen tersebut yang sudah konstan, lalu dimasukkan ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu selanjutnya, sampel didinginkan di dalam desikator. Nah, proses pemanasan sampel juga dapat dilakukan hingga memperoleh berat sampel yang konstan. Selanjutnya ada hasil pengamatan dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Hendrik. Baik, di sini sudah tertera pada layar, ini merupakan hasil pengamatan dari analisis kadar air dari bahan sampelnya udang. Nah, karena di hasil pengamatan ini dilakukan variasi berat sampel, ternyata tidak terlalu jauh rentangnya, atau pada beberapa sampel ini berada pada rentang sampel berat yang sama. Maka dapat dirata-ratakan sebagai berikut. Nah, jadi hasilnya adalah untuk sampel 1 dan sampel 2 itu dijadikan sampel A, di mana kondisi awalnya berat sampelnya 10,125 dan sampel akhirnya menjadi 1,275. Nah, di mana berarti sampel A ini mengalami penurunan berat sebesar 8,85 gram. Selanjutnya untuk sampel B, yaitu dari sampel rata-rata sampel dari 3 dan 4, berat awalnya adalah 5,055 dan berat akhirnya adalah 0,55. Artinya, sampel B mengalami penurunan berat sebanyak 4,5 gram. Selanjutnya sampel C, di mana sampel C ini adalah rata-rata dari sampel 5 dan sampel 6. Berat awalnya adalah 3,38 dan berat akhirnya adalah 0,62. Artinya, sampel C mengalami penurunan berat sebanyak 2,76 gram. Selanjutnya sampel D, yaitu rata-rata sampel dari sampel 7 dan 8. Berat awalnya adalah 2,58 dan berat akhirnya adalah 0,135 gram. Artinya, sampel D mengalami penurunan berat sebanyak 2,44 gram. Lanjut. Nah, karena di praktikum ini menggunakan sampel
udang dan berbagai macam variasi berat sampelnya, namun masih mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama dikeringkan dalam oven yang sama dan waktu yang sama juga panas yang sama pula. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, bisa digunakan rumus perhitungan untuk mendapatkan persen total dari kadar air bahan sampel tersebut. Yaitu sampel A dihasilkan dari massa sampel awal dikurang massa sampel akhir per massa sampel awal dikali 100%. Sampel A yaitu hasilnya 87,4%, sampel B 89,12%, sampel C 81,6%, sampel D yaitu 94,7%. Nah, ternyata setelah dihitung, sampel udang ini memiliki kadar air yang cukup tinggi, yakni di mana kadar airnya semuanya di atas 80%. Dan hasil tersebut pun ternyata berbeda-beda antara satu sampel dan satu sampel lainnya. Nilai kadar air sampel udang paling tinggi adalah sampel D dengan kadar air mencapai 94,7%. Sedangkan sampel udang yang memiliki kadar air terendah adalah sampel C dengan kadar air 81,6%. Menurut praktikan, berat yang tepat untuk melakukan pengujian analisis kadar air adalah dengan berat sampel 3-5 gram. Seperti pada sampel D. Pada sampel yang dimasukkan 10 gram udang, dapat terjadi kemungkinan tidak meratanya pemanasan terhadap sampel udang karena secara harfiah semakin banyak sampel yang dipanaskan maka akan semakin lama pula waktunya yang dibutuhkan untuk mematangkan sampel tersebut. Sedangkan pada sampel yang hanya dimasukkan udang 2 gram saja, mungkin dapat terjadi over atau kelewat gosong pada saat proses pemanasan dalam oven. Karena secara harfiah, sampel yang sedikit ketika dipanaskan dalam oven akan lebih cepat matang. Hal tersebut juga sesuai dengan prosedur penentuan kadar air dengan pengeringan yang terdapat dalam Association of Official Analytical Chemists atau AOAC tahun 1995, yaitu dengan berat sampel sebanyak 3-5 gram dan dikeringkan selama 6 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Praktikan juga menemukan adanya beberapa perbedaan dalam prosedur praktikum ini, yaitu dari tingkat waktu pemanasannya, di mana di dalam praktikum ini hanya dalam 1 jam saja. Sekian dari saya. Ya, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan kadar air menggunakan metode pengeringan dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam, sampel A memiliki kadar air sebesar 87%, sampel B sebesar 89%, sampel C 81,6%, dan sampel B sebesar 94,7%. Kadar air paling tinggi yaitu pada sampel D sebesar 94,7%, dan yang paling rendah adalah pada sampel C yaitu 81,6%. Sekian presentasi analisis kadar air. Selanjutnya akan dipaparkan di video selanjutnya. Pada pembahasan selanjutnya akan membahas analisis kadar serat pada udang. Langsung saja oleh Anastasia untuk membahas pendahuluan. Iya, jadi serat merupakan zat non-gizi yang mempunyai efek positif bagi sistem metabolisme manusia. Serat pangan merupakan kelompok polisakarida. Serat makanan dibagi menjadi 2, yaitu serat makanan larut dan tidak larut. Lalu serat kasar. Serat kasar adalah bagian dari pakan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar, dan merupakan sisa bahan makanan yang telah mengalami proses pemanasan dengan asam kuat dan basa kuat. Dan ada tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui kadar serat kasar. Selanjutnya, teori dasar akan dilanjutkan oleh Elizabeth. Selanjutnya, teori dasar. Jadi, analisis proksimat adalah pengujian kimiawi untuk mengetahui kandungan
nutrien suatu bahan baku, pangan, dan bahan. Analisis proksimat itu yang seperti dijelaskan tadi, terbagi menjadi 6, yaitu kadar air, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Analisis proksimat ini dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi secara kasar yang meliputi kadar air, protein, lemak, dan abu yang terdapat di dalam bahan pangan tersebut. Selanjutnya, analisis kadar serat ini adalah senyawa yang biasa dianalisis di laboratorium yang senyawanya dapat dihidrolisa oleh asam atau alkali. Suatu makanan dapat dijadikan indeks kadar serat makanan karena umumnya di dalam serat itu biasanya ditemukan sebanyak 0,2 sampai 0,5 bagian jumlah serat makanan. Metode analisis kadar serat kasar ini menggunakan metode analisis gravimetrik yang hanya dapat mengukur komponen serat makanan yang tidak larut. Pada prinsipnya, metode gravimetri ini secara garis besar meliputi preparasi sampel, pendidihan dan penyaringan, pencucian sampel, dan pengeringan dan pengabuan serta perhitungannya. Dalam preparasi sampel, sampel harus dihaluskan terlebih dahulu untuk memudahkan proses ekstraksi, menurut Association of Analytic Chemistry. Selanjutnya ada prosedur percobaan yang akan dijelaskan oleh Sarah Yuliani. Ya, selanjutnya ada prosedur percobaan analisis kadar serat kasar pada udang. Nah, prosedur percobaan ini terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain Erlenmeyer 500 ml, autoclave, narasi analitik, pompa vakum, cawan porselen, oven, serta desikator. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bahan sampel udang, larutan H2SO4 0,325N, larutan NaOH 1,25N, air panas, alkohol, dan kertas saring. Jadi, prosedur percobaannya dimulai dengan menimbang sebanyak 2-5 gram sampel, lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 500 ml, lalu sampel ditambahkan 100 ml HSO4 0,325N. Dan berikutnya, sampel dimasukkan ke dalam autoclave untuk dihidrolisis. Nah, autoclave-nya disetting dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, di dalam autoclave, sampel dikeluarkan, didinginkan, dan ditambahkan dengan 50 ml NaOH 1,25N. Lalu sampel dimasukkan kembali ke dalam autoclave, dihidrolisis lagi dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, sampel dikeluarkan dalam bentuk cairan. Lalu dilakukan penyaringan menggunakan pompa vakum serta kertas saring. Sebelumnya, kertas saring harus sudah ditimbang dahulu masanya karena akan dilakukan pengeringan. Setelah dipompa menggunakan pompa vakum, lalu didapatkan hasil berat awal. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan penyucian dengan langkah yang harus berurutan, yaitu dicuci dengan 50 ml air panas, lalu 25 ml H2SO4 0,325N, dan 25 ml aseton atau alkohol. Nah, padatan yang ada di atas kertas saring ini akan disimpan di cawan porselin untuk dikeringkan untuk prosedur ringan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dan dalam waktu lebih dari 24 jam. Hal ini dilakukan hingga mendapatkan berat yang konstan. Nah, cawan porselin harus sudah dikalibrasi, didinginkan sejenak dalam desikator, lalu cawan porselin itu ditimbang beserta kertas saringnya, dan ditimbang juga massa campurannya, yaitu padatan kering, ditambah cawan porselen, dan ditambah kertas saring. Sekian prosedur praktikumnya, selanjutnya ada pembahasan. Silakan kepada Sinta untuk menjelaskan. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu pada praktikum ini menggunakan sampel berupa udang. Nah, hasilnya itu disajikan dalam tabel 4.1. Pada tabel ini, hasil analisis kadar serat kasar belum dirata-ratakan. Sedangkan pada tabel 4.2, hasil pengamatan kadar serat kasar itu telah dirata-ratakan. Pada praktikum ini, digunakan penambahan H2SO4 dan NaOH. Nah, setelah itu dilakukan pengeringan dengan memasukkannya ke autoclave, lalu dilakukan penyaringan dengan mencuci menggunakan air panas, H2SO4, dan menggunakan alkohol. Nah,
H2SO4 ini bertujuan untuk melarutkan zat lain yang dapat larut dalam asam. Demikian pula dengan penambahan NaOH bertujuan untuk melarutkan zat-zat yang larut dalam basa yang tidak dapat larut dalam asam. Sedangkan penambahan alkohol dan aquades yang mendidih tujuannya untuk menghilangkan kelebihan NaOH dalam residu. Pengamatan ini dapat dilakukan perhitungan. Perhitungannya itu menggunakan rumus kadar serat kasar sama dengan sampel akhir dikurangi sampel awal dibagi dengan sampel awal dikali 100%. Nah, dari hasil pengamatan didapatkan kadar serat kasar pada sampel A yaitu sebesar negatif 87,4%, sampel B 89,1%, sampel C 81,6%, dan sampel D negatif 94,7%. Dapat dilihat bahwa kadar serat pada sampel berbeda-beda. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berat sampel. Semakin besar berat sampel, maka semakin tinggi kadar serat yang terkandung. Begitupun sebaliknya. Terjadinya penurunan kadar serat pada sampel disebabkan oleh penguraian serat kasar, aktivitas mikroorganisme, dan peningkatan kadar air suatu bahan pada penyimpanan yang mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme selama disimpan. Nah, hasil kadar serat kasar pada sampel ini berbanding terbalik dengan hasil kadar air pada sampel udang di percobaan sebelumnya. Ya, jadi kesimpulan dari laporan praktikum analisis kadar serat ini, berdasarkan hasil pengamatannya, dengan metode analisis gravimetri, sampel A memiliki kadar serat kasar sebesar negatif 87%. Sampel B sebesar negatif 89%, sampel C sebesar negatif 81%, dan sampel D sebesar negatif 94%. Kadar serat paling tinggi yaitu pada sampel C sebesar negatif 81%, dan yang paling rendah pada sampel D yaitu negatif 90%. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.